Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola kegiatan perekonomian. Adapun pola kegiatan perekonomian ini banyak mencakup pokok seperti A. Uang, perdagangan, dan spesialis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uang. Uang yaitu suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang semakin penting bagi bangsa yang nilai perdagangannya semakin tinggi. Karena semakin maju suatu negara, semakin penting peran uang. Karena sudah banyaknya perdagangan yang dilakukan oleh suatu bangsa-bangsa. Tidak berlaku penting bagi perekonomian subsistem. Apa itu perekonomian subsistem? Perekonomian subsistem yang pertama, unit produksi terutama dari keluarga petani tradisional, yang artinya produksinya atau pelakunya dari petani tradisional. Selanjutnya, penggunaan teknologi sangat sederhana atau dikatakan masih minim dan masih menggunakan teknologi sederhana. Lalu produktivitas rendah dan produksinya hanya cukup untuk menopang hidup dengan tingkat sederhana. Yang artinya produktivitas atau hasil produksi yang mereka dapatkan hanya cukup untuk menghidupi dalam kehidupan sederhana atau pas-pasan. Lalu output industri sangat sedikit atau rendah. Peran uang kurang diperlukan karena mereka banyak menggunakan hasil-hasil alam untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas apa itu perekonomian uang. Perekonomian uang adalah suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran atau perdagangan, bukan barter. Terdapat spesialisasi dalam berproduksi. Misalnya, setiap orang berspesialisasi atau berfokus pada keahlian yang mereka miliki masing-masing. Contohnya, ada orang yang fokus pada bidang makanan, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya diperlukan pasar untuk menampung surplus produksi, yaitu di dalam pasar itu ada penjual dan pembeli yang saling membutuhkan, dan peranan uang menjadi sangat penting karena untuk membayar atau transaksinya itu menggunakan uang. C. Spesialisasi dan perdagangan. Apa itu spesialisasi dan perdagangan? Spesialisasi adalah seseorang yang menghasilkan produknya sesuai dengan keahlian mereka. Misalnya menjahit. Mereka lebih produktif dan efisien. Di sini mereka akan lebih tahu apa itu kekurangan dan kelebihan mereka. Karena kan mereka memproduksi sendiri sesuai dengan keahlian mereka. Selanjutnya, tidak diperlukan kesesuaian ganda dari keinginan dalam perdagangan karena mediasi uang. Contohnya, bila saya ingin membeli sesuatu barang, kita katakan saja beras, saya akan datang ke toko beras langsung dan saya akan membayarnya dengan menggunakan uang. Tidak ada lagi barter. Berikut ini adalah contoh gambar spesialisasi seorang petani menginginkan pakaian, kemudian tukang jahit menginginkan perabotan, lalu tukang kayu menginginkan makanan. Jadi sistemnya begini. Pertama, petani menginginkan pakaian. Petani membeli pakaian dari tukang jahit, lalu tukang jahit menginginkan perabotan dan membeli lagi kepada tukang kayu. Kemudian tukang kayu menginginkan makanan dan membelinya kepada seorang petani. Kemudian si petani memberikan hasil produksinya kepada tukang kayu. Lalu mereka semua saling membayar dengan menggunakan uang. B. Pelaku kegiatan perekonomian. Pelaku kegiatan perekonomian ada rumah tangga, yaitu pemilik faktor produksi dan pemilik dari berbagai faktor produksinya. Yang tersedia dalam perekonomian yaitu ada tenaga kerja, tenaga usahawan, ada alat-alat, modal, kemudian kekayaan alam, dan harta tetap. Selanjutnya, pelaku kegiatan perusahaan adalah suatu kelompok yang menciptakan suatu barang dan jasa untuk kebutuhan konsumennya.
ada tiga, yaitu dalam industri, yaitu industri primer, yaitu yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya ada pertanian, peternakan, lalu ada industri sekunder, industri yang bahannya itu masih mentah sehingga diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang-barang yang mereka inginkan lalu mereka produksi. Contohnya ada tempe. Selanjutnya ada industri tersier, yaitu industri yang produk atau barangnya berupa jasa seperti telekomunikasi. Lalu ada pelaku kegiatan pemerintah, yaitu pemerintah ini untuk mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Selanjutnya, C. Sirkulasi aliran pendapatan. Dapat dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, 1. Jenis-jenis aliran. 2. Sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. 3. Pasar barang dan pasar faktor produksi. 4. Interaksi di antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Jenis-jenis aliran pasar maksudnya adalah pendapatan seperti A. Gaji atau upah sewa bunga dan keuntungan. B. Tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahaan. C. Barang dan jasa. D. Pengeluaran, konsumsi. Selanjutnya interaksi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Hasil interaksi ada A. Jenis barang dan jasa. Apakah yang diproduksi? B. Tingkat harga dan masing-masing barang. C. Tingkat produksi dari masing-masing barang. Selanjutnya kita akan membahas masalah-masalah pokok setiap aktivitas perekonomian. Yang ke-1 ada apakah barang dan jasa yang harus kita produksi. Kedua, bagaimana cara memproduksinya. Selanjutnya, jasa dan untuk siapa barang diproduksi. Berikut ini ada gambar interaksi kegiatan ekonomi dalam perekonomian pasar. Di sini bisa kita lihat perusahaan melakukan penawaran kepada rumah tangga, kemudian ada permintaan atau penawaran tersebut dari rumah tangga, kemudian perusahaan memberikan harganya dan rumah tangga membayar dengan uang dan membayar dengan berapa banyak produk yang mereka ambil. Dan sebaliknya, rumah tangga memberikan penawaran dan perusahaan mengajukan permintaan. Contohnya tenaga kerja, lalu memberikan harga atau gaji kepada rumah tangga karena si rumah tangga yang memberikan tenaga kerja. Lalu perusahaan memberikan uang atau gaji. Kemungkinan produksi yaitu kurva yang menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi yang dimilikinya. Kurva kemungkinan produksi ada beberapa, yaitu memerlukan asumsi pemisalan output, bisa di bawah kemungkinan produksi maksimum karena pengangguran dan tingkat produksi yang tidak dapat tercapai karena faktor produksi yang tidak mencukupi, berubah bentuk karena teknologi yang tak seimbang. Baiklah, terima kasih.